Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza. Hari ini saya mau lanjutin video default saya membuat game Sokoban pakai default. Ya, kemarin kita kurang lebih udah buat seperti ini ya. Jadi ada karakter bisa jalan. Kalau ke tujuan nanti akan ada pop up. Tutorialnya untuk file terakhir kalian bisa lihat di GitHub saya, github.com/reopuccino/thechips. Ada beberapa branch, yang terakhir itu part 3. Di sini saya juga kasih partnya. Di sini kalian bisa cek ini, bisa download, mana ya? Di sini bisa download /code, bisa download zip buat mau ngelanjutin dari sini. Atau kalian mau yang paling baru itu di master itu biasanya posisi yang jalan terakhir. Nah, selain itu saya juga nulis di blognya ya, versi blognya. Ini versi blog yang kemarin saya tulis. Ini hasil akhirnya kurang lebih kayak gini. Ada part-part yang lainnya. Oke, kita langsung aja ya. Di sini saya udah buka defaultnya. Ini filenya yang kemarin saya ambil dari sini. Terus saya clone, udah jadi di sini. Oke, hari ini tuh kita mau ngapain? Kalau kita tadi F5 ya. Kan tadi ada player bisa jalan. Oke, ini saya tampilin sini. Ini bisa jalan. Kalau dia jalan di sini, lihat ada tulisan gini. Ini masih typo dan yang lain-lain ya. Nah, sekarang itu kita mau buat persiapan banyak level. Terus kita pisahin playernya ini yang sebelumnya ada di game object di collection, kita bakal initiate. Jadi dijadiin objek yang bisa kita panggil gitu. Oke, caranya gimana? Kita siapin dulu. Pertama kita lihat main collection kita. Nah, ini kayak scene kita. Oke. Buat pengingat aja. Di sini kan player, di sini game objeknya ini ya. Nah, sekarang kita mau buat beda. Dimana game objeknya itu nanti kita panggil gitu. Oke. Sebelumnya kita di folder main ini kita buat folder baru. GO atau game, singkatan dari game object. Di sini kita buat new game object player ya, kita namain. Nah, dari sini kita sebetulnya bisa copy aja sih. Ini copy, paste. Nah, udah ada. Oke, udah. Kita save. Nah, ini bisa kita hapus. Tapi ntar dulu ya. Kita contohin aja. Terus kita buat di sini add game object baru. Namanya kita kasih nama factory. Terus kita buat add game object baru, kita namain controller. Faktor itu nanti gimana cara objeknya itu kalau kita mau initiate atau manggil game objek ke dalam game, itu mesti butuh factory. Factory-nya factory game object. Kita add komponen. Konsepnya default emang seperti itu ya. Kalau emang ada yang pertanyaan, kok kenapa pakai faktor gitu ya, emang konsepnya default seperti itu. Dia kalau membuat sesuatu itu harus dibuat game objeknya dulu, terus dibuat factory. Factory-nya apa yang mau dibuat. Nah, di sini prototipenya kita masukin player. Oke, udah. Nah, nanti di controller ini kita bakal panggil player itu sendiri. Ini kita kan masih di main collection ya. Di sini kita buat script baru. Di sini kita buat script baru. Bukan modul, script. Oke. Controller game controller. Oke, di sini pas init kita mesti panggil kayak player. Di sini kita buka player movementnya di sini mana ya. Nah, ini kan dia ada tuh ngeload. Nah, kurang lebih mirip. Jadi kita fungsi buat sebelum itu sebelum itu di mapnya kita perbaruin ya. Di sini kita buat layer baru, layer setup, dimana kalau
ini kita sebagai tanda aja. Oke, nggak kelihatan ya, coba ini 0,1. Nah, jadi kalau kita save di sini, player yang kalau kita ilangin sebentar, nah di sini ada tanda ya kalau kita jalanin. Nah, tanda ini tanda ini nanti kita buat sebagai spawning player kita gitu. Jadi biar seterusnya kita bakal tinggal copy paste aja dari sini. Oke, dari sini yang tadi game controller ini kita buat lokal fungsi lokal init map atau setup map self and. Oke, kita copy pasting ini, kita butuh kita mau ngeliat dari keseluruhan map itu apa aja. Nah, di sini baru kita buat for. Sebentar ya. Oke, kita lanjut sebentar. Oke. Ya. Di sini kita buat looping dulu. Jadi kita ngecek ngeloop sebentar. Kita ngecek kita dari sini aja, kita cek loop setup itu kalau misalnya ada objek yang nomor tilenya 74, di sini 74 ya, kita bakal spawn orang. Nah, di sini kita looping dulu. Loopingnya ix adalah x, terus x lebih sebentar. Sebentar ya. Oke, x plus w. Jadi x-nya berapa? Kayak tadi x-nya itu 0. Dia bakal ngeloop sampai width, sampai lebar. Jadi contoh sebentar ya. Dia bakal ngeloop dari sini. Mungkin ya, dari sini. Dia ntar ngecek x-nya itu dari statnya dari berapa sampai paling panjangnya itu berapa. Misalnya W-nya itu selnya 12 ya. Terus tingginya itu 8. Nah, dia bakal ngecek tuh, ini seberapa panjang. Kalau misalnya masih ada terus, dia bakal ngecek terus. Intinya dia ngeloop sampai ini, angka ini tuh berapa gitu. Misalnya ini 10, ya berarti dia bakal ngeloop dari 0 atau 1 sampai 10. For-nya di luar tuh seperti itu gitu. Oke. Terus kita buat for lagi juga. Tadi baru for loop yang x, sekarang kita loop yang y. Y sama dengan y plus h minus 1 tuh. Oke, kita end dulu. Terus kita coba tilmap gettel URL-nya map level 1. Ini kita copy dulu. Layernya layer setup ya. Tadi kan kita buat di sini layer baru setup. Karena kita cuma mau spawning ini doang. Kita emang di sini buat setup ya. Terus x-nya berapa? X-nya ya ix itu. Gitu. Terus y. Oke. Nah, kalau misalnya jika ini kita lokal dulu. Lokal map. Namanya apa? Player map. Dia nih, jika player map sama dengan 74, maka kita akan spawn local player sama dengan factory dot create URL-nya. Nah, kita pakai yang URL ini loh. Tadi factory dot factory. Nah, kita buat ini. Contohnya factory. Oke.
Posisinya coba kita taruh 00 dulu ya. Terus udah gini dulu ya. Oke, ini kita save. Nah, kita coba jalanin. Bisa gak? Oh, karena masih ada player ya. Sebentar ya. Sorry. Ini player go-nya ini. Playernya mana? Ini masih ada di sini, kita hapus ya. Contoh. Terus jangan satu-satu tapi 64 ya. Bener gak ya? Coba sebentar. Oh, kita tutup dulu ya sebentar. Factory create posisi. Oh, posisinya inian, sorry. Vector 3 nggak bisa kayak gitu tadi. Vector 3 vmet.vector 3 64 1. Dah, kita contoh ya. Kita F5. Kalau dia jalan. Oke. Sepertinya nggak kepanggil ya. Karena apa? Apakah iya, karena controllernya belum di adding di sini. Add component file. Di sini game controller. Oke, di sini udah ada controller, jadi dia belum juga harusnya. Ini belum juga. Kenapa belum? Karena ini belum dipanggil di sini. Nah, ini kalau ini udah dipanggil harusnya bisa ya. Kita Ctrl R. Oke. Tapi sepertinya enggak. Coba kita ulang. Nah, ini ya, itu udah ada playernya. Tapi posisinya masih salah karena kita masih posisinya posisi direct ya. Ini juga posisinya 0,3 aja. Nah, kita mau tahu tuh posisi. Kalian bisa buat di sini. Kalian bisa buat fungsi sendiri atau buat di sini. Saya mau coba buat fungsi tambahan. Position. New post position. Jangan position, apa ya namanya ya? Map position. Masukin X, masukin Y. Jadi kalau kita pakai ini, posisinya pasti ngaco karena ini kan tile mappingnya itu sebentar. Kalau kita tile mapping gitu, ini kalau kita tile mapping yang ini deh. Nih, kita kalau tile mapping ini itu cuma 18 gitu. Jadi kalau satu itu posisinya pasti ngaco. Jadi kita pakai buat map barunya di sini. Jadi return vmet vector 3 x dikali 64 y dikali 64. Posisinya karena kita z-nya udah tahu 0,3, kita pakai 0,3 aja. Ini bebas ya, kalian bisa pakai atau diubah. Ppos, kita boleh namain ppos, mappos, exiy. Ppos debug. Nah, ini kita bisa ganti jadi ini. Karena dia udah nge-return. Coba kita F5. Oke, dia udah ya. Tuh. Ups. Oke. Nah, ada yang nggak kalau ini posisinya salah. Kenapa posisinya salah? Karena posisi playernya ini kemungkinan ya dia di sini posisinya ini, dia di tengahnya, dia 32x32, makanya kita mesti manual editing dulu di sini.
Pposnya ini kita bisa dikurang 32. Kenapa 32? Karena maps player size-nya 32 ya. Ya, sekarang udah benar. Oke. Udah. Oke, ini udah ada. Nah, sebenarnya sih saya cuma mau nunjukin itu aja hari ini. Nextnya kita mau coba atau enggak ini kita hapus dulu lah, nggak apa-apa. Oke, di sini cuman ada setup map. Terus sama player go. Di sini udah dibuat. Ah, ini di set aja nih. Kan tadi kalau kita play ada titiknya ya, jelek. Nah, ini bisa kita hapus aja. Tile map, set tile, URL-nya ini, mapnya setup, layernya setup, X-nya EXIY, set tile-nya ialah 0. 0 itu kita hapus ya. Nah, nanti jadinya kayak gini. Hilang itunya. Oke. Terus nextnya, nah dari sini kenapa sih kita mau persiapan buat factory gitu. Nah, dari sini kita bisa buat banyak level gitu. Contohnya kita persiapan buat nanti level 2. Di sini kita buat ini sebetulnya saya mau tunjukin cuman seperti itu gitu. Kita pakai factory buat ngebuat game object. Nextnya kita ini kan karena pengen dibuat banyak level, kita persiapin aja levelnya dulu. Di sini buat new folder, level, kita namain main collection ini, kita copy paste atau duplicate ya. Kita copy, di sini kita paste. Di sini kita namain level 1. Nah, ini level 1 ini udah ada semua. Nah, di sini mapnya masih aset di ini ya, tile map ya. Kita masukin aja ke sini. Kita duplicate, copy paste, duplicate mana? Kok nggak bisa copy paste? Oh, bisa nih. Nah, di sini kita namain level 2. Terus ini juga level 2. Nah, ini mesti manual dulu. Nah, ini nanti pas buka kita level 2 ini save dulu. Kita close level 2 ini. Level 2. Oke, level 2 collection. Asset level 1 tile map hilang katanya. Oke, mungkin ini kita ganti jadi level 2. Nah, ini kita beresin level 2. Ini ganti ID-nya level aja. Pet-nya level 2. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti bakalan ada error. Nah, di sini level 2-nya kita ubah ya. Contohnya setup, kita buat dulu. Nah, jadi ceritanya nanti kita mau buat level 2 itu ada, nah ini nggak bisa dilewatin, terus ada ini terus kita kasih ini. Nah, jadinya nanti di level 2 kalau kita klik itu playernya mesti jalan ke sini, ada objeknya mesti dorong. Nah, saat objek itu dorong pindahin ke sini gitu, level ini baru kebuka ya. Ini dalam pikiran saya sih kurang lebih seperti ini. Nah, nextnya kita bakal bisa buat banyak level gitu. Oke, mungkin itu dulu. Nextnya kita coba buat dari player ini, kita buat game object baru, factory baru buat bikin boxnya ya. Oke, ya udah sekian dulu dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa bertanya. Kalau saya terlalu cepat atau kurang jelas bisa ditanyain. Ya udah, mungkin itu aja ya dulu. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.